Insya Allah saya juga perlu mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan insya Allah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rashid Baswedan. Modernis ditampol kenyataan. Niat mau tunjukkan kelakuan istana, kubu Anies malah tunjukkan koalisi perubahan lemah dan cengeng. Karma dibayar instan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu. Halo, kembali dengan saya, Fani Bakri, di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet yang menunjukkan pernyataannya, pendiri lembaga peneliti CSIS Yusuf Wanandi, mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Di acara milik jurnalis senior Rosi Ankat di kanal YouTube Kompas TV, Yusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti 2 kandidat calon presiden. Mulanya Rosi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti 2 pasang calon. Sebelumnya, beberapa pendukung Anies mengklaim bahwa pemerintah telah sengaja menjegal Anies dari poros pencapresan. Menanggapi hal itu, Yusuf Muhammad justru menilai potongan video yang ramai disorot kubu pendukung Anies justru menunjukkan koalisi pengusung Anies itu lemah dan cengeng. Menurut Yusuf, hal itu juga sekaligus membantah klaim juru bicara Partai Keadilan Sejahtera bahwa koalisi perubahan itu solid itu tidak benar. Pendukung Ganjar Pranowo ini kemudian menyebutkan beberapa faktornya, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan yang tidak solid dan faktor elektabilitas Anies yang tak kunjung naik. Lagian, jika memang ada strategi permainan yang dilakukan oleh Jokowi, itu bukan penjagalan, tapi untuk menyelamatkan bangsa ini dari kemunduran. Kemungkinan 2 strategi yang akan dimainkan oleh Presiden Joko Widodo demi memastikan calon pemimpin yang nanti menggantikan beliau dapat meneruskan legasi yang sudah 10 tahun ditorehkan ketika nanti Jokowi selesai menjabat sebagai RI 1 pada 2024 nanti. Menurut lansiran pemberitaan laman CNN Indonesia, strategi pertama sekaligus target utama adalah memastikan Pilpres 2024 akan diikuti hanya oleh 2 pasang, tapi minus Anies Baswedan. Alasannya tak susah ditebak. Karena Jokowi paham bahwa orang yang berseberangan dengan dirinya tak mungkin melanjutkan warisan dan program kerja Jokowi setelah selesai menjabat. Sementara itu, strategi kedua adalah memecah suara dengan tujuan menggerus potensi suara yang akan mengarah ke Anies Baswedan. Kalau Ekspendibud gagal itu sampai beneran menjadi salah satu kontestan Capres 2024. Ini menarik kalau sampai Jokowi beneran mau memainkan salah satu strategi tadi, dengan mempertimbangkan situasi politik ke depan akan seperti apa. Strategi yang akan lebih siap dijalankan kalau Prabowo ngebet dan mengumumkan pencapresan dirinya dalam waktu dekat. Karena koalisi pro Jokowi dan pro PDIP akan bisa segera menentukan langkah dan mulai bergerak dengan segenap kekuatan kader partai hingga ke masyarakat awam. Jadi, bagaimana soal langkah taktis dan strategis yang akan Jokowi jalankan demi melakukan soft landing pergantian kepemimpinan supaya setidaknya 5 tahun berikutnya apa yang Jokowi bangun dengan susah payah tidak menguap atau hancur begitu saja karena sosok yang tidak menyukai Jokowi? Demi biaya Pilpres yang lebih hemat, saya lebih memilih hanya ada 2 capres pada Pilpres 2024 nanti, supaya siapapun yang mendapatkan suara lebih banyak akan menjadi penerus Jokowi Ma'ruf Amin. Lagian, dalam beberapa survei, posisi Anies Baswedan malah tak bergerak dari posisi 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Kalau menurut saya, Anies Baswedan sih biarkan saja. Malah bagus kalau dia sampai batal nyapres. Biar negeri ini lebih kondusif, aman, dan tenang, serta bangsa ini tidak perlu mundur lagi. Bagaimana kalau menurut Anda?
ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN. Anies kena imbas perusahaan milik keluarga JK digeledah. Modus para pengusung Anies Capres disinggung. Anies terancam gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus mengomentari perihal perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tahun 2016. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Prin/F-2/FD.2/7/2022 tanggal 14 Juli 2022. Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau ASPATindo, sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua ASPATindo. Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam ASPATindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Menanggapi hal tersebut, John menyoroti modus para politikus pengusung Anies Baswedan yang ternyata hampir sama semua. Adapun modus yang dimaksud yaitu bermasalah dengan hukum atau tidak menerima pencapaian Presiden Joko Widodo. Sayangnya, para politikus pendukung Anies tersebut tampil seperti malaikat, padahal realitanya sangat bertolak belakang. Loyalis Presiden Jokowi itu kemudian mengingatkan bahwa para politikus tersebut suatu saat siap menerkam Anies sendiri. Hal ini juga menandakan bahwa ada bohir yang menanggung kampanye pencapresan Anies Baswedan bukan lagi kabar burung. JK adalah orang yang sangat berpengaruh di belakang pencapresan Anies. Bukan kali ini saja. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, JK juga terlibat dalam kemenangan Anies. Jadi bukan tidak mungkin kemenangan itu tidak ada hubungannya dengan dana kampanye dari bohir. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik, yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya, untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi, harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadrunes yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Dan terbongkarnya dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan JK ini akan mempengaruhi pencapresan Anies. Dari sini, saya bisa simpulkan, JK dan Nasdem kena getah dan Anies tamat. Anies dan JK ini sama-sama sial. JK dan Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih bohir sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat perusahaan JK. Nama JK makin jelek, Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Yang jelas Anies makin terjepit. Daya tawar politik dari JK dan Nasdem makin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok, habislah sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi, Anies pun gagal nyapres karena banyak masalah yang terpecah sana-sini. JK juga akan hancur lebur karena blunder mengusung orang yang tak memiliki kapasitas dan kualitas sama sekali. Maka dari itu, keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar.
Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS di Kominfo yang mentersangkakan para pemimpin perusahaan yang terlibat sampai pada tingkat menteri patut kita beri apresiasi juga. Pengangsir uang negara atau yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Bagaimana kalau menurut Anda?